Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Kacamata Ayuna. Sekarang aku nggak pakai kacamata dulu ya, jadi rada gak sesuai dengan nama channel YouTube-nya. Tapi insya Allah teman-teman nggak merasa aneh gitu ngeliat muka aku kayak gini, karena aku tuh lagi deket sama sinar matahari, jadi kacamata itu mantul dan kurang baik. Kenapa aku deket sama sinar matahari? Karena di rumah lagi mati lampu, tapi video harus tayang, jadi ya udah kita tag-nya deket cahaya matahari supaya bagus gitu ya. Insya Allah kualitasnya bagus ya. Nah sekarang nggak usah berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Nah hari ini aku ingin membahas sesuatu yang sebenarnya udah sering banget dibahas sama ustazah-ustazah sama ustadz gitu ya. Apa sih itu? Yaitu adalah kenapa sih muslimah harus berhijab? Nah tapi aku nggak akan membahas ini secara mendalam Islam banget gitu ya. Aku akan bahas ini secara dua garis besar, yaitu berbasis Islamnya, yang itu berasal dari Al-Qur'annya, sama yang kedua adalah my personal opinion gitu, kayak kenapa sih muslimah tuh harus berhijab gitu kan. Dan ini menurut logikaku, yang personal opinion ya, oke? Jadi tonton terus videonya. Jadi yang pertama itu berdasarkan Al-Qur'an. Itu kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu, kita perintah berhijab ini emang sudah dituliskan, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yaitu ada di surat An-Nur, surat ke-24. Aku sambil buka ya, sambil kita bacain artinya. Di ayat ke-31. Jadi artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah udah tuh, dan terus panjang banget sampai siapa-siapa aja yang boleh diperlihatkan auratnya sama yang tidak boleh diperlihatkan auratnya. Sebenarnya waktu itu ada yang mempermainkan ayat ini ya. Setelah aku lihat-lihat di YouTube, mungkin teman-teman juga ada yang udah nonton dan beberapa ada yang udah tahu. Jadi mereka tuh menafsirkan ayat ini cuma sampai yang janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Jadi ada yang menafsirkan kayak oh ya udah yang biasa terlihat menurut aku tuh ini loh. Jadi kayak ya udahlah gue nggak usah pakai kerudung, ngerti nggak? Nah tapi mereka nggak membaca lagi nih gitu, maksudnya kayak di setengah tafsirkan, padahal setelahnya kan disebutkan dalam ayat ini adalah dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali bla 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 bla. Ini yang diperbolehkan sama tidak diperbolehkan menampakkan auratnya. Nanti bisa teman-teman baca di surat An-Nur ayat ke-31. Itu yang berdasarkan Al-Qur'an. Nah, terus ada lagi di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Nih. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali. Jadi sebagai identity bahwa kita nih umat muslim loh gitu. Sehingga mereka tidak diganggu. Tuh, Allah tuh tahu banget gitu, kita tuh spesial dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya gitu loh. Makanya kita diwajibkan untuk menggunakan hijab. Tapi ini akan aku bahas di my personal opinion ya. Lanjut. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi jilbab yang dimaksud di ayat ini tuh apa sih gitu kan? Jilbab ini sejenis baju kurung yang lapang tidak ketat, terus tidak transparan juga gitu ya. Yang menutup kepala, wajah, dan dada. Jadi seluruh tubuh itu kecuali ini telapak tangan sama muka gitu. Nah jadi kalau misalkan ada masih teman-teman yang kayak enggak kok di Al-Qur'an mana sih nggak disebutin, itu ada loh beberapa tokoh yang menyebutkan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nonton yang viral atau di YouTube juga pasti tahu lah ya, katanya kayak enggak kok di Al-Qur'an nggak disebutin gitu. Waduh itu berarti Al-Qur'annya belum dibaca gitu loh. Tapi ya semoga kita berikan hidayah kepada
teman-teman kita atau misalkan tokoh-tokoh itu supaya diberi hidayah bahwa perintah berhijab itu sudah ada di dalam Al-Quran dengan secara jelas gitu. Walaupun aku nih sebagai orang awam itu mengerti gitu kayak oh iya disuruh nih menggunakan hijab gitu loh. Terus yang kedua itu my personal opinion ya. Menurutku hijab itu sangat-sangat menjaga kita gitu loh dari mara bahaya yang memang sudah disebutkan juga tadi di surat Al-Ahzab ayat ke-59 supaya tidak diganggu gitu. Terus kayak mungkin ada beberapa orang yang bilang ya ngapain sih dijaga gitu kan, ini kan tubuh-tubuh kita gitu loh. Kalau misalkan lawan jenis yang jelalatan matanya salahin aja tuh lawan jenisnya, kenapa matanya suruh jelalatan. Aku rada lucu sih ya sebenarnya. Ibaratnya gini, misalkan di dalam medis pun itu sudah dibagi-bagi gitu ya, otak wanita sama otak laki-laki itu berbeda kapasitasnya. Kapasitas yang berhubungan dengan tut gitu ya, itu lebih banyak di laki-laki. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya maksudnya. Terus kapasitas yang perempuan itu yang hal seperti itunya tuh lebih sedikit daripada laki-laki. Jadi wajar kalau misalkan laki-laki itu mudah melihat yang enggak-enggak. Makanya ada aturan atau misalkan anjuran dan tundukkanlah mata untuk pada laki-laki dan wanitanya, aurat wanitanya itu kita jaga gitu. Dan kita menjaga aurat gitu loh supaya tidak diganggu gitu. Jadi ibaratnya tuh gini loh, kayak itu kan udah fitrahnya laki-laki seperti itu ya. Dan kita nyalahin gitu loh, kayak ibaratnya gini, kayak misalkan meja, terus kalian kesandung gitu, cetrak gitu kan, terus lu salin mejanya kayak, loh kok mejanya di sini? Meja kan emang udah di situ tempatnya, kayak nggak bisa disalahin gitu aja dong. Mestinya kita yang lebih menjaga mata kita supaya nggak kesandung si meja gitu loh. Dan kenapa sih Allah harus menjaga kita gitu ya? Karena gini loh, teman-teman tahu kan, barang mahal, barang yang spesial gitu kan, karena kita nih spesial, kita tuh bener-bener dikasih keistimewaan sebagai muslimah dalam Islam gitu loh. Kayak misalkan nih teman-teman pasti tahu dong kalau misalkan tas yang mahal itu pasti menggunakan kayak ada luarannya lagi kan, ada ibaratnya kayak pembungkusnya gitu. Tapi kalau misalkan tas yang murah itu kan kayak udah dijual di mana aja, nggak pakai kotak, nggak pakai nggak pakai tas yang tipis itu, ngerti kan lah ya teman-teman. Sama kita itu pun gitu loh, kita tuh dijaga menggunakan hijab ini karena Allah tuh sayang loh sama kita. Kita tuh spesial guys. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang belum berhijab, insya Allah kita doain sama-sama supaya teman-teman bisa berhijab, diberikan hidayahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kadang ada yang bilang kayak gini, gue nggak mau berhijab gitu kan, soalnya hijab tuh gak modis. Terus akhirnya dia membuat style sendiri supaya modis. Teman-teman tahu kan tujuan hijab itu apa? Ya supaya kita tuh terjaga dan tidak memancing gitu loh. Kalau misalkan modis berarti kan memancing gitu ya, memancing lawan jenis atau siapapun lah gitu untuk melihat kita. Nah hijab ini supaya kita tuh tidak menjadi sorotan gitu loh. Jadi ya kembali lagi lah tujuan hijab itu seperti apa gitu ya. Terkadang juga ada yang berbicara seperti ini gitu ya. Kayak aku suka lihat aja sih di Instagram gitu kayak, ayo udahlah gue nggak usah berhijab, badan gue kok suka-suka gue dong, mau ngapain aja sama apa yang gue pakai gitu kan. Oke. Ya kadang-kadang kalau misalkan nggak diingetin kita juga suka nggak inget sih. Kalau misalkan kita inget lagi gitu ya, yang menciptakan kita itu siapa sih? Of course, badan kita ini bukan punya kita gitu loh. Ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menciptakan kita menyuruh kita untuk berhijab, bukan karena Allah kayak gimana gitu loh menurutku ya. Maksudnya yang pasti bentuk ketaatan benar, tapi ini untuk kebaikan kita juga kok. Allah tuh, aku yakin ya Allah tuh menyuruh kita menjauhi larangan itu karena ketika kita mendekati larangan itu atau kita menjalankan larangan itu pasti ada bad things yang terjadi pada kita gitu loh. Aku juga
berpikir gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang kayak kenapa sih harus berhijab syar'i gitu sampai nutup dada ribet-ribet gitu. Yang pertama pasti udah tahu menjaga dari penglihatan lawan jenis ya. Terus yang kedua, terkadang kita nih sebagai muslimah gitu ya, yang kalau misalkan mau sholat kayak ribet banget ya, harus harus buka kerudung dulu, wudu dulu, terus nanti pakai mukena, lalalala gitu. Terus aku mikir, kalau misalkan kita udah berhijab syar'i dan menutup sampai kayak mukena gitu, yang sampai perut gitu, itu kan jadi lebih mudah ya. Kayak gak usah pakai mukena, tinggal wudu, terus habis itu wudu selesai, terus udah deh langsung bisa sholat, karena gak usah pakai mukena lagi, karena kerudungnya pun udah menutupi, kecuali dengan syarat bersih ya bajunya. Oke, jadi segitu dulu aja my personal opinion sama yang berdasarkan Islam itu perintah berhijab seperti apa. Nah, harapannya insya Allah teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa belajar untuk berhijab. Dan aku pengen menyadari aja sih bahwa teman-teman tuh spesial loh gitu loh. Kita sebagai muslimah itu sesuatu yang spesial dan sesuatu yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi aku harap teman-teman tidak menyia-nyiakan keberkahan itu dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar sama-sama berhijab. Gak usah langsung syar'i gitu kan. Maksudnya bukan gak usah langsung sih. Take a process aja gitu loh. Nikmatin prosesnya, enjoy gitu kan. Dan selalu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dikuatkan hatinya, diberikan kekuatan untuk bisa memulai berhijab gitu. Aku tahu ini bakal susah kalau misalkan udah seumur-umur kita ya, umur 19, 18, ya SMA lah ya. Itu akan lebih banyak tantangannya, tapi setiap tantangan yang kamu lewatin, setiap tantangan yang kamu lewatin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan membalasnya beribu-ribu kali lipat. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kita bisa istiqomah bareng-bareng ya. Amin, Allahumma amin. Jadi segitu dulu aja videonya. Terima kasih telah menonton. Mohon dukungannya teman-teman untuk like video ini, terus di komen. Komen apa aja terserah, kritik, saran, request video, pengen bahas apa lagi video selanjutnya, boleh banget. Terus di-share juga supaya videonya bermanfaat. Dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.